Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 10 Februari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Vladimir Putin mengatakan jika Ukraina masuk ke dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan berupaya merebut kembali Crimea, maka perang dengan Rusia bisa pecah. Peringatan orang nomor satu Rusia itu disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin yang lalu. Putin mengatakan jika Rusia perang dengan NATO, maka artinya perang juga dengan Prancis karena Paris juga bagian dari aliansi pimpinan Amerika Serikat tersebut. Peringatan itu sendiri disampaikan ketika Putin menjawab pertanyaan dari seorang jurnalis Prancis. Nah, pemirsa, apa motif perluasan NATO oleh Amerika Serikat? Apa dampak bagi Rusia atas perluasan ekspansi NATO? Dan apakah Cina memutuskan untuk bergabung dengan Rusia di dalam menentang perluasan ekspansi NATO? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Bung Budi Mulyana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah sehat, Bung. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bung. Langsung saja ini kan, sebagaimana kita ketahui ya, di Ukraina saat ini condong ke NATO ya, meski belum secara resmi begitu ya menjadi anggota NATO. Dan kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut dalam pandangan Anda, apakah ada Amerika Serikat nih di belakang Rusia dan di sisi yang lain ada Rusia yang sama-sama punya senjata nuklir seperti Amerika Serikat? Apa motif politis dari perluasan NATO oleh Amerika Serikat di Ukraina dan apa saja manuver NATO saat ini dan dinamikanya seperti apa ini bisa dijelaskan, Bung Budi? Ya, jadi NATO ini kan sebuah aliansi militer ya yang dia muncul pada saat Perang Dingin, yang kemudian punya misi bagaimana bisa menggalang kekuatan pasca Perang Dunia Kedua ya antara Amerika dengan sekutu-sekutunya gitu. Makanya dinamai NATO ya, karena memang antara Amerika Serikat di benua Amerika dengan sekutu kuatnya di Eropa bagian utara itu terhalang oleh Samudra Atlantik, makanya dibuat aliansi North Atlantic Treaty Organization. Dan rivalnya pada saat itu adalah Uni Soviet. Dia juga membentuk fakta militer ya, fakta Warsawa. Dan kita tahu pasca Perang Dingin kan Uni Soviet bubar, fakta Warsawa juga runtuh, dan negara-negara bekas wilayah Uni Soviet dan juga yang mendapatkan pengaruh dari Uni Soviet, mereka menjadi ancaman instabilitas di kawasan Eropa gitu. Makanya kemudian perluasan NATO itu dalam kerangka tadi ya, bagaimana kemudian Eropa itu bisa tetap stabil ya tanpa diganggu oleh ancaman negara-negara yang baru tumbuh, baru muncul, atau negara yang baru kehilangan induknya ya, Uni Soviet gitu. Dan ini berproses ya sejak tahun 90-an sampai sekarang. Karena memang tentunya Rusia sebagai suksesor dari Uni Soviet ini kan tidak mau begitu saja membiarkan rekan-rekannya ya, bekas-bekas sekutunya itu bergabung dengan NATO gitu. Makanya kemudian di satu sisi Rusia mencoba mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur, terutama negara-negara yang menjadi sekutu kuatnya gitu.
Dan inilah yang kemudian menjadikan terjadinya eskalasi konflik antara perluasan NATO dengan upaya Rusia untuk mempertahankan pengaruh di kawasan tersebut. Nah, yang terupdate adalah ya peristiwa Ukraina ini gitu. Makanya kemudian Rusia mati-matian gitu ya mempertahankan agar Ukraina ini tidak bergabung dengan NATO. Itu Bung Aziz. Ya baik, lantas kemudian bagaimana Anda melihatnya ini Bung Budi, reaksi yang dilakukan oleh Rusia atas perluasan ekspansi NATO ke Ukraina dan mengapa ya Rusia itu mencegah agar Ukraina ya tidak menjadi anggota NATO. Ini kira-kira apa ini alasan-alasannya? Bisa dijelaskan? Ya, Ukraina itu kan ya tadi saya sebutkan dia dulu bergabung dengan Rusia dalam Uni Soviet ya. Dan pecahan Uni Soviet itu kan beragam ya. Saking luasnya negara tersebut ya. Ada di kawasan Eropa Timur, ada di Asia Tengah gitu. Tapi ada perbedaan karakteristik antara negara-negara di Asia Tengah dengan di Eropa Timur. Kalau di Asia Tengah dia cenderung negeri-negeri Muslim ya, dan juga secara etnis itu berbeda, sehingga pengaruh Rusia terhadap kawasan di Asia Tengah itu relatif lebih lemah tinimbang negara-negara pecahan Uni Soviet yang ada di Eropa Timur, salah satunya Ukraina. Secara historis mereka memiliki kesamaan suku ya, sama-sama suku Slavik gitu ya, antara Ukraina dengan Rusia. Kemudian juga kita tahu bahwa Ukraina termasuk Belarusia gitu ya, termasuk beberapa negara di Eropa Timur yang dulu menjadi sekutu Uni Soviet atau Rusia, ini menjadi buffer zone ya, menjadi wilayah penyangga, menjadi batas gitu ya antara Eropa dengan Rusia gitu. Karena secara historis Rusia ini kan punya traumatik sejarah ya, ketika pernah diserbu pada masa Napoleon ya, Prancis, dan juga pada masa Hitler Jerman Nazi gitu. Sehingga butuh buffer state atau buffer zone yang bisa menjadi penyangga antara Rusia dengan Eropa secara langsung gitu. Makanya keberadaan Ukraina dan beberapa negara di Eropa Timur itu bisa dianggap sebagai front yard-nya atau halaman depannya Rusia gitu. Sehingga penting bagi Rusia untuk bisa mempertahankan negara-negara tersebut agar tidak menjadi ancaman gitu. Kalau Ukraina ini masuk menjadi anggota NATO kan langsung berbatasan dengan Rusia kan gitu. Itu menjadi ancaman yang signifikan bagi Rusia gitu. Dan ini yang dicegah oleh Rusia. Itu Bung Aziz. Ya baik Bung, ini kalau kita bicara terkait dengan Rusia, ya Amerika Serikat, ini kayaknya nggak lengkap kalau kita tidak ngomong terkait dengan Cina juga. Apalagi di beberapa tahun terakhir, ini Cina juga menunjukkan dirinya sebagai negara yang memiliki kekuatan yang cukup berpengaruh ya di dunia. Nah kalau Anda melihatnya ini, apakah Cina ini memutuskan untuk bergabung dengan Rusia di dalam menentang perluasan ekspansi NATO? Atau seperti apa? Dan kemudian apakah reaksi pembangkangan Cina dan Rusia untuk kasus Ukraina ini menunjukkan menurunnya kepopuleran dan kekuatan politik Amerika Serikat di tengah-tengah percaturan perpolitikan dunia? Ya, kita tahu bahwa ketika Rusia melakukan aneksasi ke Crimea, Rusia ini kan akhirnya mendapatkan sanksi ekonomi ya dari Amerika dan sekutunya. Makanya kemudian Rusia mengimbanginya dengan meningkatkan hubungan ekonomi dengan Cina. Ya. Rusia juga dia membuka koridor jalur darat ya, jalur kereta api, jalur logistik dari Cina ke Rusia yang kemudian nanti akan mensuplai logistik di negara-negara di Eropa gitu. Kita tahu Cina punya BRI ya, jalur sutra darat ya, yang berusaha untuk melakukan ekspansi ekonomi ke arah ke arah Eropa gitu. Itu yang dilakukan oleh Cina. Belt Road
inisiatif ya seperti itu. Dan Rusia juga paham bahwa memang ada persaingan antara Cina dan Amerika gitu. Kita tahu bagaimana Amerika pada masa Biden ini kan dia mulai menggeser konsentrasi kekuatan militernya dari Timur Tengah ya, Asia Tengah itu ke Indo-Pasifik gitu. Dan jelas sekali Biden menyebutkan bahwa ancaman terkini dari Amerika itu adalah Cina. Dan itu juga yang dirilis oleh NIC ya ketika mengeluarkan buku Global Trend ya 2040. Jadi di masa depan Amerika itu Cina lah ancaman gitu. Sehingga Amerika betul-betul punya PR besar untuk menghadang kekuatan Cina yang emerging ya, yang terus menguat di Indo-Pasifik gitu. Makanya kemudian ini yang dimanfaatkan. Saya melihatnya ini yang dimanfaatkan oleh Rusia, bagaimana kemudian melibatkan Cina dalam kasus Ukraina ini gitu. Artinya kalau misalkan gagasan perluasan NATO oleh Amerika Serikat ke arah Ukraina ini dilanjutkan dan itu kemudian direspon oleh Rusia dengan menghalanginya secara militeristik gitu ya. Ini akan mengakibatkan kekuatan Amerika itu terpecah konsentrasinya gitu. Di satu sisi dia harus bersiap menghadapi Cina di kawasan Indo-Pasifik, di sisi lain Amerika tetap harus memberikan pengaruh signifikan ya kekuatannya di Eropa Timur gitu. Dan ini tentu akan menjadi berat ya, butuh effort yang besar untuk membagi kekuatan di dua titik yang saling berjauhan gitu ya. Yang satu ke arah barat dari Amerika, yang satu ke arah timur dari Amerika gitu. Sehingga inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Rusia untuk menjadi kartu tawar ya, agar kemudian Amerika dan NATO itu tidak serius untuk kemudian memaksakan kehendaknya memasukkan Ukraina dalam persekutuan NATO. Itu Bung Aziz. Ya baik Bung, ini lantas kemudian kalau kita melihatnya terkait dengan kondisi saat ini, mungkinkah pecah perang nuklir itu bisa terjadi akibat ketegangan antara Rusia dengan Ukraina, dan apa bahaya dari doktrin Amerika Serikat yakni Mutually Assured Destruction atau MAD, di mana ini merupakan kesepakatan untuk saling menghancurkan. Apakah doktrin tersebut ini bisa membuka pintu gerbang dunia menuju dalam tanda petik ya kiamat begitu, atau seperti apa? Bisa dijelaskan Bung Budi? Ya, yang dikhawatirkan terjadinya perang Amerika dengan Rusia karena dua-duanya ini adalah memiliki senjata nuklir gitu. Bahkan tadi saya sebut bahwa sepertiga nuklir Rusia itu ada di Ukraina gitu ya. Karena dia adalah wilayah yang strategis. Dulu pada masa Uni Soviet, Ukraina ini menjadi akses dari Uni Soviet ke kawasan tengah ya. Laut Hitam masuk ke Laut Mediteran atau Laut Tengah, bahkan ke kawasan Timur Tengah gitu. Makanya kemudian diperkuat kekuatan Ukraina pada masa itu gitu. Dan dengan meningkatnya eskalasi konflik politik, bahkan khawatirnya menjadi eskalasi militer ya, peperangan antara Rusia dan Uni Soviet, Rusia dan Amerika, itu adalah tadi karena keduanya ini adalah pemilik senjata nuklir. Khawatirnya apa yang terjadi pada tahun 50-an ya, ketika terjadi krisis Kuba ya, di Teluk Babi di Kuba ini terjadi lagi gitu. Saling mengancam, bahkan hampir-hampir mau menekan tombol merah senjata nuklirnya gitu. Dan ya syukur itu tidak terjadi kan, karena kita tahu senjata nuklir ini kan senjata pemusnah massal ya. Senjata atom saja pada saat Perang Dunia Kedua itu menghancurkan dua kota, Hiroshima dan Nagasaki gitu. Nuklir kekuatannya lebih dahsyat dari itu. Mungkin kalaupun dilakukan ya yang hancur tidak hanya kota, bahkan negara, bahkan ya kehidupan umat manusia ya. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh semua pihak gitu.
Nah, kalau dikaitkan dengan mutually destruction ini sebenarnya lebih ke bagaimana penciptaan apa yang disebut dengan balance of power ya. Jadi bagaimanapun gagasan pasca Perang Dunia Kedua ya, agar kemudian tidak terpunya kekuatan atau power itu bisa diimbangi gitu. Kalau ada negara punya nuklir, harus ada negara lain yang mengimbangi yang punya nuklir juga. Kalau ada negara yang punya kekuatan A, maka harus ada negara lain yang punya kekuatan yang setara dengan negara tersebut gitu. Bahkan sampai ke level tadi MID itu. Gitu. Nah, ini yang kemudian gagasan itu muncul. Makanya kemudian pasca Perang Dunia kan tidak terjadi perang besar gitu ya. Perang level dunia di level dunia pasca Perang Dunia Kedua itu kan tidak terjadi. Yang ada adalah perang dingin gitu ya. Disebut perang tapi tidak terjadi perang. Yang terjadi adalah arm race ya, perlombaan senjata, saling memperkuat, saling show off gitu ya, saling menunjukkan kekuatannya masing-masing gitu. Walaupun dampak buruknya adalah ketika persenjataan semakin banyak tidak dipakai, nah ini kan bisa muncul pasar gelap, bisa kemudian ya ada situasi-situasi yang akhirnya bisa ya kelalaian, kecerobohan, akhirnya ya hancur juga gitu ya. Nah yang kemudian pasca runtuhnya Uni Soviet kan mulai kemudian dimusnahkan ya perlahan senjata-senjata pemusnah massal itu gitu. Cuman tadi tetap bahwa balance of power itu harus tetap terjadi karena kalau tidak itu dianggap menjadi pemicu ketika ada negara yang terlalu kuat itu akan menjadi pemicu dia melakukan ekspansi ke negara lain dan terjadilah perang gitu. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah saat ini berpotensi untuk perang nuklir begitu? Dan kira-kira seperti apa peran perdamaian dan penyelesaian konflik yang bisa dilakukan oleh Indonesia di dalam konteks krisis Ukraina? Ya, kalau potensi ada. Kenapa? Karena senjatanya ada ya. Negara yang punya nuklir itu ada. Makanya dibuat juga NPT ya, Non-Proliferation Treaty. Jadi larangan penyebaran senjata nuklir gitu. Walaupun memang ada dugaan NPT ini juga cara untuk mempertahankan hegemoni Amerika dan negara-negara pemilik nuklir sehingga nuklir itu tidak lagi dimiliki oleh negara-negara lain gitu ya. Sehingga ya negara yang kuat tetap kuat, negara yang lemah tidak bisa menjadi kuat karena tidak punya kesempatan untuk punya nuklir kan begitu. Nah, itu di satu sisi gitu ya. Jadi potensi itu tetap mungkin karena memang senjatanya ada, tinggal masalahnya bagaimana rasionalitas dari pemimpin-pemimpin yang memegang senjata nuklir gitu. Kalau mereka berpihak kepada kehidupan ya, kemanusiaan, bahwa ini senjata kalau digunakan tidak hanya menghancurkan lawan, tapi juga menghancurkan umat manusia, nah itu yang kemudian harus dimunculkan. Ya. Sehingga perang dalam skala nuklir itu harus bisa dicegah, seperti itu. Itu Bung Aziz. Oh ya, terkait dengan peran Indonesia, ya memang normatif saja sih saya melihat. Karena memang pertama, Ukraina ini kan jauh ya dari Indonesia di Eropa Timur. Kemudian kepentingan Indonesia dengan Ukraina juga tidak terlalu besar. Walaupun ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap PBB, ya Ukraina itu cukup positif gitu ya mendukung Indonesia gitu. Cuman Indonesia kan juga biasanya wait and see ya, menunggu gitu. Negara yang masih dalam kondisi tidak stabil ya, dalam konflik, ada perubahan rezim, terjadi kudeta dan sebagainya, biasanya sikap Indonesia itu menunggu bagaimana sikap negara-negara umumnya ya secara mainstream itu bersikap gitu. Ya itulah memang selama ini yang dilakukan dalam politik luar negeri Indonesia. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Terima kasih telah memberikan pencerahan yang luar biasa nih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Assalamualaikum Bung Budi Mulyana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.